Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau anda semua umat Muhammad, doalah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Selawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita sanjung sadikan kepada sang pemimpin alam yang wajahnya berseri yang begitu tampan, tak ada bandingannya dengan laki-laki zaman sekarang. Siapakah beliau? Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang bijaksana serta hadirin yang kami muliakan. Hussein Nasr, seorang pemikir Islam kontemporer, melihat bahawa masyarakat modern yang sering diistilahkan sebagai the post-industrial society, yaitu suatu masyarakat yang mencapai tingkat kemakmuran material dengan perangkat teknologi yang serba mekanik dan otomatis, bukan semakin mendekati kebahagiaan hidup, tetapi selalu dihantui oleh perasaan cemas dengan kekurangan hidup yang dimiliki. Kritikan tajam tersebut mengarah kepada realita kehidupan kita yang cenderung hipokrit atau munafik, menjurus kepada kehidupan hedonistik atau kehidupan yang dipenuhi oleh buaya materi keduniaan. Tidak terima kata kesusahan, jijik dengan kemiskinan, rentan melakukan penipuan, ditambah anti kritikan, apalagi pesan moral keagamaan. Jika ini berarti para insan tunggal kebijakan atau yang berdana di tempuh kepemimpinan, tentu bukan kesejahteraan rakyat yang didapatkan, tetapi kerusakan berkelanjutan yang berkepanjangan. Berangkat dari upaya perbaikan berkelanjutan, saya ingin memberikan sedikit masukan bertujuan bisa membentuk clean government and good government untuk negeri ini di masa depan. Semoga bermanfaat bagi setiap kalangan. Oleh karena itu, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Menata Kembali Moral Etik Bangsa Indonesia. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli minkum. Faruddu ila Allah wa rasuli minkum illa tattaqun. Zalika khairum wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat dengan hal tersebut, maka berilahlah kepada Allah dan Rasulnya. Demikian tersebut merupakan hal dari seseorang. Dewan Hakim serta hadirin yang kami muliakan, dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali menjelaskan mengenai ayat ini bahawa keharusan dalam mentaati pemimpin adalah dalam urusan menaati Allah dan Rasulnya. Jika terjadi kontroversi atau perselisihan pendapat, hendaknya mengembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena hal tersebut lebih baik daripada berselisih pendapat dengan menggunakan argumentasi manusia atau menggunakan logika.
Ibnu Hajar dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menjelaskan mengenai ayat ini bahawa diturunkan bertentangan dengan cerita sekelompok pasukan perang dan diperintahkan pemimpinnya untuk senantiasa merumuskan diri ke dalam api unggun. Berkenaan dengan hal tersebut, ayat ini turun sebagai bantahan bahawa ketaatan kepada pemimpin harus melewati proses filterisasi dan seleksivitas. Dengan cara tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan dari ayat Ibnu Hajar tersebut. Konsepsi ketaatan kepada pemimpin, taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Berdasarkan hal tersebut, merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Tetapi ketaatan kepada pemimpin harus dilihat sisi kebijakan yang diberikan. Imam Al-Ghazali dalam nasihatnya kepada Nizam Al-Muluk dari Bani Seljuk menekankan kepada dua hal penting, iaitu akidah dan akhlak. Karena menurutnya, faktor utama yang harus kokoh dalam pendiri pejabat negara adalah at-tasawwur al-islami atau pandangan hidup Islam. Namun sayang hadirin, dalam negara kita berasaskan Pancasila yang mayoritasnya senada dengan adat Islam, masih belum mencerminkan sepenuhnya pencapaian diharapkan tersebut. Karena dua nilai penting dari pesan Imam Al-Ghazali masih menjadi paradoks. Kemudian mengajukan tentang firman Allah pada saat terjadinya kontroversi. Padahal Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya adalah, "Kutinggalkan pada kalian dua perkara pusaka, tidak akan sesat kalian selamanya jika berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Dewan Hakim serta hadirin yang kami muliakan, menata kembali moral etik bangsa Indonesia dalam jangka pendek diawali dari penataan moral pemimpin dengan menisi nilai keimanan dalam setiap perbuatan dan dalam setiap keputusan, karena pemimpin adalah panutan. Kemudian diikuti penataan moral rakyat dalam jangka panjang agar bisa memunculkan generasi penerus yang bisa terus membawa kebaikan. Pada dasarnya, uraian pembahasan saya membawa pesan dan harapan agar para pemimpin yang sekarang berada di kursi jabatan dapat mengaplikasikan nilai ajaran Islam. Dewan Hakim serta hadirin yang kami muliakan, semoga Indonesia selalu bertambah baik. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya akhiri dengan akhir kalam, lebih dulu saya membawakan satu pantun kepada hadirin sekalian. Pergi ke kebun memetik buah yang dijual dengan harga murah. Walaupun pidato saya agak tidak begitu indah, tetapi saya tetap mewakili Darul Ulum Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, para dewan hakim yang ganteng bijaksana, yang berusaha turun dari mimbar atas nama Rahmat Rizki berasal dari Darul Ulum, meledak bom di India, Tuan Takur ketawa. Jawablah salam santri wahai makwa-makwa agar meriah acara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.